Oke, kakak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Tidak terasa kakak ya, kita ini udah menjelang bagian akhir. Dalam bayangan mungkin asa kamari kita modul 1 teh. Ya. Ayeuna alhamdulillah udah mau fase akhir. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk bisa membuktikan hal-hal apa saja, hal-hal baik yang selama 3 bulan PKG ini berdampak terhadap diri dan di kelas kakak-kakak terutama di sekolah ya. Sebelum mulai mari kita akan berdoa dulu. Insya Allah mungkin hari ini kita akan dipimpin spesial oleh Karipki lah boleh. Boleh kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak hebat, mohon izin. Baik. Sebelum kita mengikuti kegiatan Zoom, kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Terima kasih. Semoga melancarkan segala sesuatunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembalikan kepada Pak. Terima kasih Pak Rifki sudah memimpin doa. Semoga 1 jam ke depan kegiatan tatap muka kita berjalan dengan baik tanpa ada gangguan. Oke kakak hebat. Hari ini kita sudah masuk kepada rencana tindak lanjut. Jadi di momen ini kakak akan membuat RTL atau rencana tindak lanjut dan menyampaikannya nanti presentasi di sekolah masing-masing berupa video. Nanti kami akan gambarkan ya. Ini salah satu bentuk diseminasi atau berbagi praktik baik kita di sekolah. Jadi nanti RTL yang akan kakak susun itu nanti dipresentasikan, divideokan ya biasanya kurang lebih 30 menit dari awal sampai akhir. Bisa mengundang guru-guru yang ada di sekolah begitu ya. Kepasoka juga boleh hadir. Nah di sini kakak hebat, di RTL ini kita akan dikasih waktu 1 JP begitu ya. Mengenai program pengembangan kompetensi guru PJOK ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan menenangkan hati dan pikiran. Aduh, suruh kakak kamari atas ngademel aksi nyata. Aina kumaha, insya Allah kakak ya. Ini pelaksanaannya ini bisa semester depan, bisa tahun depan untuk pelaksanaannya. Jadi itu menyesuaikan dengan program di sekolah kakak. Jadi kakak itu punya misi baik, nah nanti dipresentasikan, mudah-mudahan gayung pada sambut gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa kepala sekolah dan guru-guru bisa sinergi dan nanti bisa dilaksanakan semester depan gitu ya. Jadi kegiatan RTL berdampak bagi guru-guru yang lain. Nah seperti biasa, kita akan mencoba menenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian kakak untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebaikan, karena tidak setiap guru PJOK bisa mengikuti kegiatan seperti kita selama 3 bulan ini. Dan alhamdulillah kita termasuk guru-guru PJOK yang diberikan kesempatan untuk bisa saling berbagi, saling menguatkan, dan saling menginspirasi. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi bekal kita menjadi guru PJOK yang profesional, yang baik di
untuk diri sendiri, untuk kelas, dan untuk sekolah. Oke, seperti biasa, kita akan tarik napas terlebih dahulu ya. Mungkin kami lihat di situ ada kakak yang sudah selesai mengajar begitu ya. Ada yang baru datang, ini mudah-mudahan pakohnya gitu ya, pengorbanan ini menjadi salah satu kekuatan kita ini menjadi lebih baik. Oke, pejamkan mata, boleh dibuka kameranya kakak. Kak Rifki, Kak Dirman, boleh dibuka kameranya supaya kelihatan wajah-wajah ceria dan solehah ya. Ganteng, ini luar biasa. Wajah-wajah lusuh ya Pak. Wajah-wajah yang penuh dengan cita-cita dan hal-hal aura positif ini ya. Boleh dibuka Kak Rifki, Kak Nindi, Kak Dadang. Ya. Oke, kalau sudah dibuka, ya kita pejamkan mata dulu sebentar ya, supaya pikiran kita fokus. Kita akan ambil napas dari bawah dulu nih ya. Kita ambil napas energi-energi positif, sehat, kemudian energi syukur kita, energi semangat kita begitu ya, energi kelegaan kita begitu ya. Dalam hitungan ketiga kita ambil napas, 1, 2, go. Yuk ambil napas. Keluarkan perlahan-lahan. Oke, untuk nahan napasnya jangan di mulut ya, tapi di sini ya. Untuk nahan napasnya jangan di mulut. Jadi supaya energi tenaga dalamnya ada gitu ya. Oke, sekali lagi kita ambil napas dari depan ya. Kita berpikir positif, masa depan yang sukses ya, punya anak soleh, punya istri yang soleha, orang tua mertua balagur ke orang sadayananya. Terus pokoknya nama di masyarakat menjadi tokoh yang bermanfaat gitu ya. Kita ambil semua. Bismillah, tarik nafas. Nah. Oke, sekali lagi terakhir, kita tangannya sambil bergerak nih, sambil mengambil hal-hal positif ya di lingkungan kita ya. Jadi kita akan ambil napas, kemudian tahan di sini tahannya, kemudian keluarkan perlahan-lahan. Oke, siap. 1, 2, go. Ambil napas. Mohon maaf kepada namanya tuh pelatih guru silat ya, Kak Dadang ya. Luar biasa ini Kak Dadang. Ya. Nusa Guru Ilmu Kak Chandra pelatih silat sama ya. Banyak pelatih silat di sini. Oke kakak hebat. Cukup ya untuk ininya. Untuk doa bersama tadi kita sudah, karena ini menjadi prioritas ya bagi kita. Seperti biasa ini kesepakatan bersama, saya akan bacakan kembali. Menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon. Bila tidak ingin ada yang mau disampaikan, hadir seutuhnya. Barusan sudah namanya tuh mencoba untuk hadir kita ya seutuhnya. Menghargai waktu dan memaksimalkan fitur chat serta speak up sebelumnya raise hand terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini tidak ada gangguan teknis ya. Nah kakak yang hebat, hari ini pertama tujuannya yang pertama ini merefleksikan pembelajaran modul 3, yang keduanya nanti memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, pertama ini ada refleksi awal kurang lebih 10 menit, kemudian penyampaian RTL dari mulai pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa 20 menit, dialog nanti diskusi dan tanya jawab 7 menit, penutup 3 menit. Nah, di pendahuluan ini kakak hebat,
Nah, ada persiapan belajar kita nih. Ada level yang merah itu 1, 2, 3. Kemudian yang hijau itu 4, 5, 6, 7. Dan yang biru itu 8, 9, 10. Nah ini silakan kakak-kakak untuk menuliskan di kolom komentar ya. Persiapan kakak-kakak untuk pembelajaran belajar hari ini ada di level berapa nih? Ya, dengan segala kesibukan dan tentunya jadwal yang padat, boleh kakak untuk menyampaikan berada di level mana kira-kira kakak untuk persiapan belajar hari ini. Silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Mungkin ada yang berbenturan atau bersamaan dengan kegiatan lain begitu ya. Untuk kegiatan ini atau bisa fokus misalkan ya untuk menuntaskan PKG ini. Jadi levelnya kakak-kakak silakan untuk menentukan sendiri. Berarti kalau merah ini persiapan belajarnya kurang berarti ya 1, 2, 3. Kalau 4, 5, 6, 7 nah ini pertengahan. Kalau 8, 9, 10 berarti ini kondisi siap. Ya. Maaf Kak, maksudnya persiapan belajar sekarang ini Zoom ini maksudnya apa gimana? Boleh persiapan Zoom ini atau persiapan menghadapi pembuatan RTL karena kakak-kakak akan presentasi nanti di hadapan guru-guru dan nanti ada referensinya. Jadi jangan takut ya. Jadi ketika RTL itu perlu kita sosialisasikan kakak di sekolah sebagai bentuk tanggung jawab kita. Benar tuh mengiringan PJOK dengan PKGT apa sih hasilnya? Ini. Nah, saya juga waktu itu begitu menarik sekali ya gitu ketika presentasi di hadapan guru-guru itu. Begitu ya. Biasa seperti guru-guru mah kan kalau untuk awal ice breaking dulu nggak apa-apa gitu kakak ya. Terus menyampaikan RTL-nya biasanya mah nggak lebih dari 30 menit kalau untuk RTL itu. Oke, speak up juga boleh. Kalau kakak ingin menyampaikan secara langsung, akan terekam di Google Meet ini. Boleh Kak Pupu lah speak up ini untuk menyampaikan secara langsung. Ayah jadwal ceramah misalkan ini teh ya bentrok. Aduh, tapi alhamdulillah bisa namanya tuh meluangkan waktu. Wah, bisa memanage waktu dengan bagus. Menggunakan skala prioritas misalkan ya. Boleh Kak Pupu berbagi cerita. Berada di level berapa kira-kira persiapan belajar untuk hari ini? 8 Pak. 8. Waduh, Masya Allah. Kenapa Kak Pupu memilih level 8 nih? Untuk persiapan belajar hari ini, saya dari awal sudah menyiapkan diri Kak, termasuk waktunya juga. Kebetulan hari ini juga ada monep di sekolah, monep pos ya, sama seperti Kak Chandra, tapi mungkin Kak Chandra tadi pagi pelaksanaan monepnya. Tapi barusan saya izin dulu sama pengawas termasuk kepala sekolah. Kalau hari ini ada persiapan untuk Zoom-Meet atau tatap maya ini Kak. Jadi persiapan untuk belajar hari ini saya siap gitu. Waduh, Masya Allah. Ya, terima kasih Kak Bobo ya. Wajahnya Sama-sama, bersinar ya, semakin bersinar. mohon ya tapi ya mungkin bersinar ya luar ya. Cerah. Oke, kedua ini Kak Chandra ini sepertinya nih akan menyampaikan kesiapan level belajarnya. Kak Chandra boleh mau menyampaikan? Ya, terima kasih Kak. Ya, siap. Kalau tidak berbicara dalam PKG asa kurang garam gitu. Nah, betul. Mantap. Alhamdulillah hari ini dapat dipertemukan dengan guru PJOK SD Cisitu Pak. Di sini kebetulan lagi Zoom bareng Pak Sopyan, lagi Zoom bareng di sini. Pak Sopyan atau ada heula Ayah jadi. Oh iya, Masya Allah. Jadi tadinya saya itu memilih angka 7.
memilih angka 7 Oh. tadinya, tapi saya mewakili Pak Sopyan jadi angkanya 9. Ya, Wah, jadi mantap, mantap, mantap. 9. Jadi sudah siap sekali belajar di sini karena sudah dapat teman baru untuk curhat berpendapat antara kegiatan PKG, maksudnya curhatnya kegiatan PKG. Ya. Intinya kesiapan belajar kami berdua di sini insya Allah sudah siap. Meskipun banyak tugas yang sudah diceritakan tadi oleh Kak Pupu, pagi-pagi sudah ada tamu yang sudah diundang dengan membawa bekal segudang cerita. Nah, sekarang kita belajar 1:30 untuk kegiatan RTL di kegiatan PKG. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Masya Allah, mantap. Kak Chandra berada di level 9 berarti sudah siap ya, sudah sangat siap. Oke, satu lagi supaya nggak ada kecemburuan sosial, boleh Kak Supiani ya, karena berdekatan cenah abdi teh ka toel cenah ya. Harianan mah Kak Supiani. Pilih harewa saya tambah silih beja. Ya, Oke, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ketemu ya Kak. Semuanya mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tadi sudah dipaparkan ya sama Kak Chandra. Alhamdulillah hari ini mungkin saya bisa berkunjung mungkin Kak ke sekolahnya meskipun tidak direncanakan gitu ya. Mungkin dari persiapan belajar hari ini alhamdulillah saya siap belajar. Intinya seperti itu semaksimal mungkin. Kalau dilihat dari level saya ambil level 9 Kak. Luar biasa. Sudah siap untuk belajar. Tapi untuk tugas mungkin bisa dibilang di level 7 Kak. Tugas-tugas ya. Tapi insya Allah untuk pembelajaran hari ini insya Allah siap sepenuhnya mengikuti. Terima kasih. Mungkin itu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap ya Kak Supani dan Kak Chandra ini bisa dua berarti Kak Chandra Kak Supani mah tatap maya dan tatap muka. Kalau kita mah kan tatap maya ya, beliau mah double sama tatap muka ya, luar biasa. Oke, kita ada ya ada di kolom chat ini sudah ada yang menyampaikan Kak Ripki ya, Master Ice Breaking ya. Beliau menyampaikan mohon izin Kak. Oh ya, oke siap. Saya memilih angka 9 kata Kak Ripki. Sudah sangat siap meskipun banyak aktivitas dan tugas yang lain. Tapi dengan skala prioritas saya utamakan untuk kegiatan PKG ini. Mantap ya. Kak Ripki sedang PPG juga ya. Luar biasa. Oke, mungkin satu lagi. Siapa yang akan menyampaikan level persiapan belajarnya? Boleh. Kak Dadang lah, silakan. Kak Dadang. Silakan Kak Dadang, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk menyampaikan level belajar hari ini 8 ya Kak. Sudah lumayan cukup siap gitu karena meskipun saya posisinya baru menyelesaikan tugas yang kemarin, yang baru hari ini baru selesai gitu sampai refleksi. Ya, nggak apa-apa Kak. Berbarengan dengan tugas dari penguploadan video di PPG. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar karena di sini juga lagi hujan besar dan geluduk juga. Jadi mudah. Gitu Pak. Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dadang ya sudah menyampaikan level persiapan belajar. Ditutup untuk level persiapan belajar sama Kak Nindi. Ya. Boleh Kak Nindi Bangga. Baik, terima kasih Kak. Tapi sebelumnya mohon maaf, tadi sempat keluar karena di sini sinyal lagi kurang baik ya, soalnya di Baros lagi hujan besar dan sama seperti Kak Dadang tadi banyak petir. Oh iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa masuk lagi gitu. Mudah-mudahan nanti sinyalnya bisa stabil lagi.
Nah, untuk persiapan belajar hari ini mungkin kalau saya pribadi di angka 8 ya, Kak. Karena ya seperti yang rekan-rekan lainnya juga kita banyak aktivitas di luar gitu. Terus juga tugas-tugas di sekolah juga jadi agak sedikit berbenturan namun tetap insya Allah akan mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir. Mungkin itu aja, Kak. Oke, terima kasih luar biasa Kak Nindi ya. Sudah bisa memanage waktu, bisa menggunakan skala prioritas sehingga tanpa mengganggu aktivitas kita mengajar, Kak Nindi bisa mengikuti kegiatan persiapan belajar hari ini. Oke Kakak hebat, sepertinya cukup dulu untuk mengecek level persiapan belajar kita. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi nanti kakak itu diharapkan dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, di sini ada refleksi awal ya. Refleksi awal itu kita di sini akan mencoba mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek ya. Bagaimana nih menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek kita ini lakukan secara kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Boleh kakak silakan untuk memberikan komentar ataupun tanggapan mengingat kembali mengenai pembelajaran berbasis proyek dengan pertanyaan pemantiknya. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar, berarti di sekolah begitu ya, di dalam sekolah kakak. Jadi ini kegiatannya biasanya kokurikuler di dalam kegiatan P5, tidak bisa dilakukan ekskul begitu ya. Tetapi ketika guru ekskul dilibatkan itu bagus begitu ya dalam kegiatan kokurikuler. Silakan kakak untuk memberikan tanggapan di sini ya. Boleh raise hand terlebih dahulu atau langsung nggak apa-apa. Jadi ini refleksi awal ini. Pertama, boleh kakak menyampaikan tentang pembelajaran berbasis proyek dari mulai pengertian, oh ternyata misalkan pembelajaran berbasis proyek itu seperti ini, begitu ya. Hasil karena di LMS itu sudah lengkap untuk dari sisi teorinya dan penjelasannya. Dan yang kedua ini, bagaimana nih kalau dilakukan kolaborasi, kira-kira kakak siap tidak nih untuk berbagi seperti itu? Boleh yang akan refleksi awal ini sepertinya Bapak Ketua Kelas ini, Kak Dirman ini ya, yang akan speak up menyampaikan. Enggak, Pak Ketua. Terima kasih Kak. Siapa Pupu, insya Allah. Kak, terima kasih. Mohon maaf karena ini mungkin gangguan jaringan juga Kak, jadi tampilan untuk presentasinya nggak muncul Kak, karena cuaca hujan mungkin ya. Karena posisinya nyumput Kak. Di situ di bawah di ujung kebun teh Kak. Untuk refleksinya mungkin pembelajaran untuk hari ini Kak RTL baca-baca sedikit dan mungkin sudah ya mencoba untuk membuat rencana yang akan dipresentasikan di sekolah, mungkin nanti dalam video ya sudah ada gambaran-gambaran dari bacaan yang saya baca dan mungkin insya Allah sudah siap karena pengumpulan juga nanti malam kalau nggak salah Kak, lihat di LMS itu untuk pengumpulan RTL, rencana RTL itu nanti malam kalau nggak salah. Jadi ada beberapa
poin-poin mungkin yang tidak saya lihat di LMS, dan saya nyari juga di Google untuk presentasi atau refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah saya sudah siap untuk mengikutinya. Dan mungkin ada beberapa hal yang nanti tambahan dari rekan-rekan juga. Semoga pembelajaran hari ini tetap lancar. Ya, terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dirman sudah melakukan refleksi awal. Bahkan Kak Dirman sudah selangkah lebih maju ini ya. Sudah siap-siap untuk pembelajaran RTL ini untuk di presentasinya. Oke Kakak hebat. Coba satu lagi mengenai pembelajaran berbasis proyek ini ya. Jadi kita ingat kembali, mungkin kakak tidak terasa, oh dulu saya pernah melakukan kegiatan pembelajaran proyek ini. Ya, cuma karena namanya misalkan saat itu belum mengetahui, oh ternyata itu juga sama, misalkan berbasis proyek juga kalau dilihat dari ciri-ciri dan karakternya seperti itu. Ya, boleh ada satu lagi kakak yang akan menyampaikan refleksinya. Boleh, silakan di sini ada diutamakan yang Kak Yuli ya. Kak Yuli Wibowo. Boleh untuk speak up, mangga Kak Yuli. Atau Kak Yuni. Sambil dicek. Ya, Kak Yuni ada? Sepertinya ada gangguan jaringan ini ya. Oke kakak hebat. Sambil yang suka menulis boleh ditulis di kolom komentar ya. Pembelajaran berbasis proyek yang kemarin kita sudah membuat rencana. Kak Chandra, boleh silakan Kak Chandra. Enggak. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Mengingat kembali tentang pembelajaran berbasis proyek. Soalnya apa tadi ya? Ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran ini kita lakukan kolaborasi? Sebetulnya pembelajaran berbasis proyek saya juga baru paham sekarang karena pernah melaksanakan berbasis proyek seperti ini, tetapi bukan kegiatan pembelajaran mapel PJOK karena kebetulan kan saya sebagai guru kelas juga kayak di SD. Jadi saya menggunakan kegiatan tarian daerah anak, tetapi ditampilkan di kelas. Belum sepenuhnya menggunakan alur pembelajaran berbasis proyek, yaitu menggunakan peluncuran proyek, pengumpulan informasi, pengembangan umpan balik, dan presentasi. Hanya saja alur tersebut langsung saja ke presentasi anak, tidak ada umpan baliknya gitu. Cuman ada pengumpulan informasinya dari kita, dari guru ke peserta didik, dan presentasi oleh peserta didik. Dan tugasnya pun tidak selama yang kemarin saya laksanakan. Contoh silat kemarin kan 3 minggu atau 2 minggu kemarin. Ini hanya persiapannya 4 hari. Jadi anak-anak dibagi kelompok sesuai daerah masing-masing. Misalkan kelompok 1 daerahnya daerah Aceh, apa tarian Aceh nanti tampilkan. Dan budayanya dan adatnya dan bajunya juga pakaian adat Aceh, misalnya seperti itu. Nah, kalau di PJOK saya baru pertama dan insya Allah akan saya nanti terapkan untuk pembelajaran berbasis proyek yang kemarin sudah dirancang sedemikian rupa melalui kegiatan ekstrakurikuler silat. Mudah-mudahan saya bisa juga berkolaborasi karena kolaborasi itu penting sekali dengan guru di sekolah. Guru mapel PJOK tidak akan berjalan dengan baik pembelajaran proyeknya kecuali kalau guru PJOK-nya siap dengan sendiri. Tapi saya tidak siap karena harus dilibatkan kepala sekolah, izin kepala sekolah, izin guru kelas, terus guru-guru yang lain, orang tua.
Nah, karena semuanya juga memiliki kepentingan penting untuk kegiatan proyek tersebut berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Chandra sudah begitu mendetail ya bagaimana refleksi Kak Chandra mengenai pembelajaran berbasis proyek ini. Oke Kak Hebat, di Warung Kira juga ini kebetulan hujan deras bersama petir, tapi kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Nah, di sini ada satu pertanyaan pemantik. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini boleh satu kakak-kakak aja yang menanggapi pertanyaan ini. Pak Supiani katanya Kak. Boleh. Ya. Kalau di Warung Kiara ini sudah terasa begitu ya. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dimulai dengan berbagai praktik baik, kemudian ada guru model begitu ya. Jadi dampak terhadap peserta didiknya terasa begitu ya. Tiap mapel itu semakin saling menguatkan begitu ya. Tiap mapel itu ada kelompok belajar. Ya, jadi kalau PJOK di Warung Kira itu namanya kompor. Komunitas kelompok pendidik olahraga. Kalau guru bahasa Indonesia itu bucin. Ya, bucin itu bikin cinta Indonesia kalau nggak salah. Ada juga kelompok namanya tuh pengis, ada kelompok bahasa Inggris ya. Jadi itu mungkin lebih semakin berdampak terhadap pembelajaran bahasa didik ketika setiap mapel itu saling menguatkan. Boleh Kak Supiani untuk berbagi, silakan. Bagaimana nih menurut Kak Supiani nih? Pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya Kak, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya akan coba menjawab keterlibatan ya komunitas kepada pembelajaran itu sangat berdampak sekali. Yang saya alami mungkin ketika saya bertemu dan berkolaborasi dan tentunya di mata pelajaran PJOK itu ada hal-hal baru yang bisa kita terapkan kepada peserta didik. Berarti itu sudah ada dampak yang baik untuk pembelajaran kita ke depannya, ataupun yang banyak hal yang ditambahkan ataupun dikoreksi itu sudah menjadi pembelajaran yang berkualitas itu untuk pembelajaran ke peserta didik. Jadi dampaknya di sini mungkin sangat berdampak gitu Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan gitu Kak. Soalnya belum begitu memahami tentang di sini ya tentang komunitas belajar itu alurnya ataupun caranya seperti apa. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Supiani. Ya, luar biasa sudah menyampaikan mengenai pelibatan rekan sejawat. Kakak ke situ apakah banyak petir? Ya Kak, sama Kak, di sini juga hujan deras, banyak Sama Pak, di sini aduh, jangan ageng nih. Suaranya kurang besar Pak. Siap. Oke, bismillah Kakak ya. Karena ini satu JP, mudah-mudahan tidak akan terlalu lama. Boleh ada yang mau menyampaikan? Oh iya, Kak Rizky sama ya. Ya Kak Rizal, boleh Kak Rizal. Bagaimana melibatkan choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Ya, Kak Rizal. Boleh Kak Rizal enggak?
Mudah-mudahan suaranya terdengar Kak ya. Soalnya ini petirnya agak lumayan besar di sini. Suara saya jelas Kak? Jelas Kak, jelas. Saya cuma sedikit menambahkan Kak tadi dari masalah pelibatan komunitas rekan sejawat yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya boleh Kak. Ya mungkin untuk penambahan dalam rekan sejawat itu salah satunya mungkin adalah pertukaran pengalaman di mana dengan rekan sejawat bisa saling kolaborasi dan bertukar pengalaman. Lalu yang kedua yaitu pertemuan rutin untuk memperkuat proses belajar anggota komunitas. Yang ketiga yaitu saling memberikan umpan balik dan refleksi. Yang keempat menyebarluaskan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu mendorong dan mendampingi, di mana guru harus mampu mendorong antar anggota komunitas untuk memperhatikan hasil belajar. Terima kasih Kak, itu saja yang mau saya tambahkan. Oke, terima kasih Kak Rizal, luar biasa ya. Kak Rizal berarti berkolaborasi dengan Kak Yuli ya di SMK. Kalau boleh tahu Kak Rizal, pertemuannya suka berapa, satu minggu berapa kali atau satu bulan berapa kali Kak Rizal? Untuk pertemuan biasanya kita seminggu sekali Pak di akhir pekan. Berarti di hari Jumat ya? Ya betul, di hari Jumat. Guru PJOK-nya berdua ya atau bertiga itu? Berdua Pak. Kebetulan berdua pun jamnya tidak memadai karena kelas 11-nya itu cuma 2 jam. Berarti Kak Rizal sama mapel apa itu? Tambahan. Saya sama mapel sejarah Pak. Ya. Tapi insya Allah dengan terus ada PJOK-nya akan melekat terus Kak. Yang penting jangan sampai lepas di mapel PJOK-nya. Iya betul, insya Allah Kak. Oke, terima kasih Kak Rizal. Boleh Kak Rizal, ini satu lagi Kak Rizal. Kak Rizal. Ya Kak. Boleh menanggapi ini bagaimana nih menurut Kak Rizal pelibatan voice, ya suara siswa, choice, pilihan siswa, dan ownership rasa kepemilikan peserta didik itu dalam penerapan PJBL. Bagaimana nih menurut Kak Rizal? Apakah di situ pertanyaan keduanya, apakah pemahaman Kak Rizal terhadap voice choice itu dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik atau bagaimana Kak? Boleh berpendapat Kak? Oke. Suaranya ada Kak Rizal? Bisa disambung. Halo, ada suara saya Kak? Ada, aman. Oh ya. Berdampak mungkin Kak ya, saya ingin memberikan sedikit mungkin dampak voice, ownership mungkin ya, ataupun choice ya. Mungkin dalam voice itu dimana salah satunya adalah memberikan kesempatan murid untuk bertanya ataupun memberikan pendapat. Salah satunya mungkin bisa melewati diskusi. Yang kedua yaitu choice, bisa memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana mereka bisa mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang telah mereka pelajari. Sedangkan ownership mungkin bisa mengajak murid dalam merespon umpan balik yang telah dilalui melalui proses pembelajaran. Mungkin sedikit aja Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizal, betul sekali ya. Jadi dengan
di dalam PJBL itu ketika suara siswa ada, kemudian pilihan siswa kita berikan kesempatan dan dasar kepemilikan mereka ada, itu kegiatan akan penuh kesadaran dan keikhlasan gitu ya, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Karena peserta didik itu memiliki suara, misalkan mereka itu inginnya proyeknya ini, kemudian memilihnya juga ada di situ pilihannya, tanggung jawab dia udah memilih dan merasa memiliki begitu ya. Sehingga kami yakin ketika PJBL itu di dalamnya ada suara siswa, ada pilihan siswa, dan ada kepemilikan siswa, itu dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar. Karena itu akan ada ketika mereka membuat proyek itu ada kesadaran tanpa ada tekanan dan paksaan. Dan ada keikhlasan sehingga nanti hasilnya akan maksimal. Oke, terima kasih Kak Rizal. Oke, kakak yang hebat, satu lagi. Nah, di sini ada hal yang menarik nih. Ya. Kira-kira siapa nih yang akan menyampaikan hal ini, ya? Kira-kira cara bacanya menurut kakak-kakak di atas, di tengah atau di bawah dulu nih yang tepatnya. Ya. Ini sesuai sekali dengan kegiatan PJOK kita hari ini. Boleh untuk menjelaskan hal ini, kami berikan kesempatan kepada Kak Chandra lah, boleh Kak Chandra, mangga. Mohon maaf, kedengaran Kak, ini hujan besar sekali ya, sama petir. Jelas Kak, jelas. Ya. Maksudnya ini menyusun apa gimana Pak? Menyusun, Kak Chandra menjelaskan nih, dari 3 ini menurut Kak Chandra yang paling awal yang mana nih? Oh ya. Kalau lihat dari skema ini, menurut saya yang pertama itu memang betul paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK dulu terlebih dahulu. Baru kita masuk ke keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Karena alasannya, sebelum kita masuk ke kompetensi pedagogik, kita harus tahu paradigma perubahan diri di kelas dalam PJOK menurut saya pribadi. Karena ada empat kompetensi teknis yang harus kita miliki, yaitu pedagogik, pribadian, sosial, serta profesional, gitu ya, yang harus kita miliki sebagai guru. Tetapi pokok paling utama itu mungkin kita harus bisa memberikan paradigma perubahan diri dulu sebelum kompetensi teknis itu atau pedagogik tersebut kita dapatkan. Mungkin itu hanya menganalisa seperti itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Chandra ya. Boleh satu lagi Kak Nindi. Kak Nindi boleh. Kira-kira menurut Kak Nindi dari mana dulu nih cara membaca itu, ada panah ke atas, ada panah ke bawah, gitu ya. Boleh Kak Nindi, boleh berbagi pendapat. Oke, baik Kak. Kalau menurut saya juga mungkin jawabannya hampir sama dengan Kak Chandra ya. Yang pertama itu kita berawal dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK karena sering sekali gitu ya terjadi pengertian dari pembelajaran PJOK sendiri itu tujuannya berbeda-beda. Ada yang mungkin tujuannya ke prestasi atau apapun itu. Jadi di situ banyak miskonsepsi mengenai paradigma pembelajaran PJOK. Jadi yang pertama memang harus di satu tujuankan terlebih dahulu gitu ya, paradigma dalam PJOK itu seperti apa. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke keterampilan pedagogi guru. Pedagogi kita sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau kita sudah mempunyai keterampilan tersebut, mungkin nanti kita juga bisa untuk menggerakkan rekan sejawat untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi, mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Nindi. Ya luar biasa. Satu lagi Kak Dirman ya. Kak Dirman ini mau menyampaikan nih. Ya boleh. Kak, saya mohon maaf nih Kak ya. Karena
tampilan presentasinya di sini saya nggak muncul. Jadi saya nggak bisa apa namanya nggak bisa merefleksikannya gitu Kak. Saya mohon maaf Kak. Ya, terima kasih Kak. Bismillah. Oke, supaya seimbang, yang belum siapa ya? Kak Yuli, ada gak Kak Yuli? Kak Pupu kayaknya Kak yang belum. Pupu. Betul Kak Pupu. Kak Pupu Mulyadi SPD GR ya. Boleh Kak Pupu. Pupu. Oke. Selain Kak Pupu, ini sepertinya ada gangguan jaringan ya. Boleh Kak Dadang lah. Kak Dadang, boleh. Monitor Kak Dadang. Atau pengersa, iya Bapak Ustadz Rahmat. Ada Bapak Ustadz Rahmat. Pak Sofyan. Punten Kak, abis heula kedap, ini soalnya udah bocor. Punten kita. Ya boleh Kak Dadang. Punten Kak, menuju ieu Oh iya, siap. Punten. Berarti ini Kak Supiani saja, silakan. Supaya ada perbandingan gitu ya, Kak Supiani. Baik Kak, saya mungkin akan mencoba kalau tadi dari rekan-rekan ya, rekan ini juga mungkin urutannya dari 1, 2, 3 Kak ya. Kalau menurut saya mungkin di sini yang pertama adalah keterampilan dulu Kak. Keterampilan dulu seorang pendidik ataupun guru PJOK, bagaimana dia bisa yang nantinya ke paradigmanya Kak. Paradigma dari seorang guru PJOK. Kemudian setelah itu barulah nanti keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Supiani atas pendapatnya. Kita akan bedah di sini ya. Jadi kalau kita melihat namanya tuh garis kakak hebat, ini cara membacanya adalah dari tengah dulu. Jadi dengan pendidikan PKG ini nanti kakak-kakak dibekali dengan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, banyak pedagogi itu. Nah nanti ke atas itu baru tuh ada garis ke atas ya. Nah dari ke atas itu tujuannya adalah bagaimana merubah paradigma perubahan diri. Anu asalnya ngajar PJOK serem begitu ya. Tapi ternyata harus menyenangkan dulu gitu ya, bagaimana bawalah peserta didik itu ke dunia kita begitu ya, atau kita masuk ke dunia mereka, bawa dunia mereka ke dunia kita. Nah paradigma perubahan diri, satu misalkan menjadi contoh pembelajarannya berpusat pada peserta didik begitu ya, sudah inilah punya perubahan paradigma gitu. Jadi intinya pembelajaran PJOK untuk semua, dan ada perubahan di kelas dalam PJOK ya. Jadi perubahan dirinya, cara pandangnya, paradigmanya PJOK bukan hanya untuk prestasi tapi pembelajaran untuk semua siswa. Kemudian juga bisa mengatasi isu-isu ya yang sudah kita pelajari kemarin, itu ada isu gender. Jadi omongan laki ya olahraga teh awewe mah disingkirkan nggak boleh. Semuanya diberikan layanan yang sama begitu. Kemudian ada namanya tuh pembelajaran yang berpusat pada peserta didik begitu ya, terlihat di kelas. Nah nanti itu bisa juga setelah kita menerapkan ke siswa, di dalam diri ke siswa ada garis ke bawah, baru juga keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi pembelajaran yang berkelanjutan. Misalkan di sini nih saya berkaca terhadap diri saya sendiri, saya terus terang ketika ke SMA Warung Kiara itu bukan termasuk guru awal begitu ya, tapi termasuk guru yang baru tahun 2021 itu. Nah di situ saya bagaimana nih, saya ingin meningkatkan terus keterampilan pedagogi gurunya dengan ikut guru penggerak angkatan 8, terus ikut namanya tuh kegiatan PKG gitu ya.
aktif di MGMP. Nah, dengan udah mempunyai keterampilan, saya coba tuh perubahan paradigma. Nah, diri dan di kelas. Dan kebetulan pembelajaran PJOK itu di Semawar itu pas di depan ruang guru. Jadi sok jadi tontonan. Nah, kata-kata sama dengan secara tidak langsung guru-guru senior, oh geuning kitu ngajar PJOK anu aya namanya aya ice breakingan, terus aya permainan oge, terus jadi budak kita tegang gitu. Sama dengan kita mencoba memberikan inspirasi lewat pembelajaran kita di lapang. Nah, setelah itu barulah kita namanya tuh menggerakkan, yuk Pak, ini namanya tuh penting untuk menekan namanya tuh PKG ini, PPG ini penting, misalkan ya, yuk semangat. Akhirnya dengan setelah kita udah punya keterampilan, mencoba menerapkan di diri dan di kelas, nah baru kita coba menggerakkan rekan sejawat. Tentunya dengan etika, karena ada guru-guru senior kan, udah pengersa aja ketuanya, nanti kami bantu namanya tuh untuk administrasinya kayak gitu. Jadi saling mendorong, saling mendukung, sehingga mereka tidak merasa digurui oleh kita, begitu ya. Oke kakak hebat, kita cukup untuk kali ini. Langsung kepada penyampaian RTL ini ya. Mudah-mudahan cukup nih. Jadi RTL di sini jangan khawatir, jangan cemas terlebih dahulu. Kakak-kakak akan membuat RTL itu di PowerPoint atau Canva. Kemudian tugasnya hanya mempresentasikan di sekolah kepada guru-guru. Ada daftar hadir, ada video. Begitu ya. Nanti kita akan coba. Nah, di sini ini mohon untuk disimak dengan jelas supaya tidak ada kekeliruan ya. Supaya tidak ada miskomunikasi. Ya, ini tentang RTL ini. Pertama, kakak hebat. Apakah suara saya jelas ini? Aman? Ada Kak, ada Jelas ya. Oh ya, ini khawatir nyari teras pilih tekadangu gitu bu kakak-kakak. Nah, alhamdulillah kalau terdengar. Ini kita start mulainya dari pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar ini adalah mampu merancang ya. Jadi kakak-kakak sudah mampu merancang, membuat perencanaan, kemudian melaksanakan implementasi, kemarin udah aksi nyata ya. Dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah. Ya Kak Dirman kemarin udah mencoba mengevaluasi liar nih Kak Dirman ya. Waduh, liar Kak gini ya. Atau misalkan ada beberapa kakak gini mengevaluasi ini teh gini agak rumit, agak rumit. Nah, ketika kakak sudah mampu merancang, mengaplikasikan, kemudian mengevaluasi atau menilai begitu ya, namanya tuh supaya terkendali gitu ya program kegiatan ini, nanti agar memiliki dampak positif terhadap peserta didik ya, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Ya ini luar biasa. Kalau jangka pendek misalkan pendidikan gerak, ya itu luar biasa ya. Dengan pendidikan gerak itu jadi kita kaya akan gerak begitu ya. Kemudian jangka panjangnya ada pendidikan kebugaran dan SEM. Itu jangka panjang ya, sehingga peserta didik itu memiliki kesadaran untuk meningkatkan kebugarannya. Sehingga katanya mudah-mudahan kalau ini berjalan, rumah sakit jadi sepi begitu ya. Yang banyak itu tempat-tempat latihan untuk kebugaran begitu ya. Luar biasa. Atau SEM. Bagaimana nanti ketika dikenalkan SEM itu, peserta didik itu di masyarakat akan ada lomba misalkan tertentu. Mereka sudah ada pengalaman nih. Oh ini berarti sangat bermanfaat di jangka panjang begitu ya. Bagaimana mengelola pertandingan, bagaimana memanage misalkan jadwal, bagaimana ketika acara puncak begitu ya. Ada penghargaan di situ, mereka udah punya bekal ya jangka panjang. Nah kakak dalam PKG PJOK ini program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler ya. Jadi kokurikuler itu seperti P5 ya kemarin itu. Untuk selanjutnya kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut. Jadi kakak hanya menyusun rencana, kemudian nanti mempresentasikan
dengan guru-guru di sekolah. Sederhana namanya tuh nggak usah di video misalkan aduh ini sambil makan, nggak usah dikonsumsi nama Kak Dirman, nggak usah di video. Langsungnya Kakak Dirmannya sedang menyampaikan presentasi. Ada daftar hadir nanti ya. Agar kakak-kakak tuh mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi kalau udah ada komunitas enak tuh, tiap bulan ada kegiatan, di situ dimasukkan aja. Nanti akan ada penyampaian dari guru PJOK mengenai RTL. Jadi langsung semuanya menyimak ya. Kemudian kakak hebat, sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya dibaca sekilas literasi aja begitu ya. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi kita nih udah punya rancangan nih, kita udah memahami. Kemudian kalau ada waktu, ajak rekan sejawat. Kalau di Kadirman kan ada 2 grup PJOK ya, ajak itu rangkul. Kan nanti di sekolah itu akan ada acara suiten begitu ya, disampaikan. Ada komunikasi, oh setuju, didukung. Nah, jadi jangan sampai dengan guru PJOK yang di sekolah itu beda haluan. Nanawanan kikituan, berarti kan belum merasa dirangkul, can katoe lah cek peribahasa nama. Jadi perlu dirangkul, diajak komunikasi gitu ya. Dan nanti kita memanfaatkan aset nih yang ada di sekolah, kira-kira dengan aset yang ada dimiliki di sekolah bisa gak ini tercapainya. Makanya itu ada pemetaan aset ya. Penting tiap kakak-kakak itu aset di sekolah real begitu ya. Dari 7 aset itu real kakak-kakak memetakan benar ada gitu. Enggak ngarang. Lapang benar ada gitu ya. Kemudian misalkan ada aspek manusianya udah oke, misalkan aspek dari yang menunjang perbandingan PJOK oke, seadanya aja gitu, yang real aja, nggak usah di ada-ada. Adapun di sini nih, rencana RTL ini dikembangkan oleh kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PGK PJOK. Jadi ini salah satu bentuk nyata kita ya. Ngiringan PKGT ada nih untuk yang disampaikan presentasi dari guru-guru. Penilaiannya kakak meliputi tujuan program nanti ya. Nanti ada contoh spesifik untuk referensi. Ini sifatnya umum dulu. Yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, rencana evaluasi program, kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh tim berdasarkan nanti yang diunggah oleh kakak-kakak ya di LMS itu. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi ini perencanaan yang akan datang gitu ya, bukan yang udah berjalan. Itu yang akan diunggah tuh bahan tayangnya, mau PPT mau Canva silakan. Yang kedua itu digabung nanti notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Jadi bahan tayang perencanaan berbasis program melalui komunitas belajar. Jadi ada notulennya, ditulis begitu ya. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, nanti videonya di-upload ke YouTube, seperti biasa disimpan boleh di kolom komentar atau di dalam PDF tersebut, begitu ya. Jadi videonya untuk fotonya bisa diselipkan di PDF, dokumen yang lain yang relevan. Itu kakak ya. Jadi 4 ini nih, PPT, notulen, ya di sini termasuk daftar hadir ya. Kemudian dokumentasi berupa video dari awal kakak-kakak dipersilakan sampai akhir, ya. Jadi ketika kakak-kakak ini misalkan kata MC itu kita sambut peserta atau kakak dari PKK PJOK yang akan menyampaikan RTL. Kami persilakan. Nah dari situ ya videonya sampai selesai, sampai akhir. Kemudian di sini rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Kebetulan ya pengalaman saya pribadi di RTL itu adalah dulu sekre ya senam kreasi
Dan alhamdulillah ya qadarullah kapilih jadi koordinator P5. Jadi abdi mah bade yang ngelaksanakeun teh panginten tangkin bulan Januarian ya untuk RTL ini. Ya baru akan terlaksana di bulan Januari. Kebetulan koordinator P5 dan akan mengambil senam kreasi begitu ya. Mode penugasan mandiri, modenya RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan khususnya adalah peserta dapat memahami rencana RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian yang dimaksud dengan baik dan benar. Di sini adalah bahan tayangnya kakak nih. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar itu. Pertama di sini ada bentuk rencana tindak lanjutnya nih. Bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal, ingat, 9 slide. Ya, jangan kurang, jangan lebih. 9 slide. 9 slide itu, 1 ada judul program atau kegiatan, 2 latar belakang, 3 tujuan, 4 capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, 5 struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas. Jadi ada struktur program dan rekan sejawatnya nanti. 6 pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. 7 rencana evaluasi. 8 kemungkinan tantangan. Di sini ada keterangannya. RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan ya dari kami. Kemudian selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nanti unggah tugas seperti bahan tayang, notulen gitu ya, catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencananya juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kemudian ini penjelasan komponennya kakak. Penjelasan komponennya. Pertama di judul kegiatan ya atau program. Judul itu berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang tadi pelajari sebelumnya. Jadi ada SEM nanti gitu ya, di aku lah gitu ya. Jangan sampai keluar dari yang tadi, pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, model pendidikan SEM. Diupayakan begitu ya. Jadi kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi bisa melihat modul 2.3, 2.4, 2.5. Kemudian latar belakangnya, pastikan di dalam latar belakang itu kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Jadi muncul, dipromosikan, dan didorong dalam progres tersebut, ya, dalam program tersebut. Jelaskan konteks program, harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah, ya. Dan informasi yang relevan tentang aset yang ada. Ini berdasarkan pemetaan aset itu di modul 1.2 sebelumnya yang udah kakak kerjakan. Itu akan terus dijadikan acuan. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, atau data pencapaian murid dan pemetaan aset. Ini nanti bisa dibaca lah ya untuk tujuan program gitu ya, capaian langkah, struktur program dan mitra. Jadi nanti identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program. Di sini contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS itu namanya unik misalkan ya. Nama proyeknya misalkan yuk gerak atau yuk bugar begitu ya. Itu boleh menggunakan kata-kata namanya tuh yang bisa anak itu semangat atau membuat bertanya ini kegiatannya apa sih gitu ya. Nah di sini kan ini ada misalkan Joni guru mapel PJOK nih.
berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian tersebut. Kemudian ada Bu Yuni, guru mapel IPA nih, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Ini ada Bu Indra nih, guru bahasa Indonesia, ya kita rangkul juga, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi. Peserta didik dapat berupa galeri walk, ya, yang jalan itu PPT atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian. Kemudian nanti ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, ya, itu aset berarti ya. Kemudian rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Nah, kakak hebat, di aspek penilaian rencana tindak lanjut itu ada di sini disimpulkan dengan TKKR. Ya, jadi yang pertama tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini sebenarnya di LMS juga ada ya. Maka cuma kita sedikit beri penguatan. Jadi T-nya tujuan program, K-nya kelengkapan rencana dalam struktur program, K-nya keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan R-nya adalah rencana evaluasi. Nah, ini kalau tidak salah lini masanya 6 hari Kak Dirman ya? Mulai dari sekarang. Jadi bisa kakak presentasinya di minggu depan. Kan sekarang hari Sabtu ya. Jadi kalau tidak salah 6 hari Kak Dirman. Jadi sekarang menyusun rencana tindak lanjut dulu setelah sesi pengantar RTL nih. Nah, jadi sekarang udah mulai menyusul setelah Google Meet ini kakak-kakak udah mulai menyusun rencana tindak lanjut. Nanti fase kedua menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen, catatan diskusi terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar Kak Dirman ya. Jadi kalau bisa mah sekarang Ya, Kak, Sabtu ya. 6 hari ya? Kalau di LMS Kak, itu available-nya 9 November sampai 29 November Kak. Oh, berarti itu dicek lagi. Biasanya emang suka. Tapi kalau batas waktu di LMS itu Sabtu jam 23.59 Kak ya. Tapi ada waktu available-nya itu 9 November sampai 29 November. Itu Kak. Kayaknya belum riset apa gimana itu Kak? 6 hari aja dari sekarang Kak. Oh, 6 hari ya? Ya udah. 6 hari. Itu kan biasanya pengalaman saya itu rentang itu 6 hari dari sesi pengantar dari Zoom ini, dari kegiatan ini 6 hari. Iya Kak. Iya. Ya, siap Jadi Kak. waktu berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berarti Kak? terakhir. Ya, Jumat terakhir. Iya, jadi Kak. presentasinya kakak bisa memilih mau Senin, mau Selasa, mau Rabu silakan. Ya. Presentasi. Iya Kak. Ya, misalkan menyusun nih Minggu, Senin, Selasa nih 3 hari menyusun. Dan cepat sih menyusun mah. Kamis misalkan presentasi, Jumat baru misalkan untuk upload begitu ya. Kemudian ada penilaian RTL itu setelah unggah RTL dan ada umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Betul ya. Jadi ada namanya tuh. Sekarang kakak silakan untuk dibuka diskusi dan tanya jawab berarti ya. Boleh kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang kata kuncinya emang di sini nih. Ada Pak, saya Pak. Ya boleh Kak, mangga Kak. Yang saya tanyakan Pak, itu kita untuk presentasi di depan guru Pak ya? Betul. Halo. Bisa nggak kita, karena di SMK itu kan pada sibuk Pak guru-gurunya, karena apalagi yang produktif dan lain-lain. Bisa nggak kita memilih guru-guru gitu, pilihan kita cuman misalnya ada 6 orang misalnya gitu? Boleh. Bisa nggak? Boleh, bisa. Jadi nggak usah banyak-banyak, jika kita kondisikan aja guru-guru yang kira-kira
sama kita mendukung lah, dalam artian Nah, yang gampang boleh. dikondisikan lah gitu. Betul, boleh Kak, sangat Jadi dibolehkan. sangat dibolehkan ya Pak ya. Iya. Nah, Terus kalau berbentuk foto aja gimana Pak? Gak usah video gitu. oh Jadi cuman harus kita ada foto-foto doang gitu ya. harus ada Oh, videonya kan itu. oh, Kalau video foto berapa menit Pak? nggak ada Untuk batasan, itu durasinya berapa Pak? biasanya maksimal 30 menit maksimal. Ya, kan itu Iya iya menjelaskan iya. yang 9 set itu dijelaskan sama Kak Yuli itu dari mulai salam itu. Nanti Iya kan ada iya. nanya, bisa ada masukan, nanti kan ada yang nanya, ini Kak Yuli bagus misalkan ini. Nanti kan dari satu set juga itu estimasi ya berapa menit begitu ya. Jadi maksimal 30 menit Kak Yuli, jangan terlalu lama. Iya. Iya. Kalau bisa mah semakin cepat sih. 10 menit beres gitu. Ya, Iya iya. Ya. dikondisikan. Tapi Jadi kalau programnya itu lebih ke misalnya Pak, ya, jadi kita bikin rencana tindak lanjut tadi, contohnya kita mau bikin senam gitu, bisa gitu. Jadi bisa bebas, ya. bebas ya. Iya, bebas, Siap. bebas. Ya. Jadi Ya sementara seperti itu Pak. Atur nuhun Pak. Oke, siap sama-sama Kak Yuli. Oke, dari yang lain mungkin atau sudah jelas nih? Berarti untuk videonya itu hanya video pas kita membahas tentang persiapan RTL-nya aja berarti gitu ya? Betul. Jadi pas langsung aja pas dipersiapkan kata MC itu Bapak Ibu sekarang ada penyampaian presentasi dari Kapupu misalkannya mengenai RTL PKG PJOK begitu. Kepada Kapupu kami persilakan. Nah, dari situ dari Assalamualaikum Kapupu sampai selesai, sampai diakhiri, sampai ditutup lagi. Siap, siap. Terima kasih Kak. Berarti Kak harus ini ya, jadi ada MC, terus ditutup oleh MC lagi, ada pendahuluan gitu kan, intinya sama kita, terus penutupnya lagi oleh MC lagi gitu Kak ya. Terus apakah kita menyediakan notulen gitu Kak? Karena kan tadi ada notulen, berarti kita Betul. harus ada salah satu guru atau staf di guru lah gitu ya, yang tugasnya mencatat notulen itu gitu. Ah, betul. Betul, Kak. Jadi ada nanti diminta salah satu rekan kita untuk membuat notulen. List misalkan kegiatan hari itu bila penilaian sih tidaknya ke pengawas. Kalau hadir juga nanti ada di dapat hadir. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya untuk kepala sekolah itu. Yang penting ada guru-guru di situ hadir. Ya. Jadi kalau video mah kan nggak mungkin ini kelihatan. Oh itu guru-gurunya itu Kak Yuli sedang presentasi kayak gitu. Oh gitu. Berarti kalau ada tanya jawab dari guru-guru juga itu termasuk mungkin ya. Iya mungkin termasuk. nanti ada gurunya. Itu, ada umpan balik itu dari guru-guru. betul. Apa kita yang menawarkan Kak? Apakah misalkan Bapak Ibu ada yang ditanyakan ataukah gimana Kak? Boleh kok sama Kak Yuli. Oke, bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Oh iya, misalkan banyaknya pasti positif sih kalau kegiatan itu. Kami sangat setuju misalkan. Terus biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan. Kita jawab aja nanti secara alami begitu ya. Ya, siap. Terima kasih Kak. Jadi ada Pak, mau nanya. Ya boleh silakan. Untuk rencana tadi Pak ya kan kita di sini baru rencana ya. Apakah nanti ke depannya juga kita harus mempraktekkan Pak itu atau hanya rencana aja? Nah, untuk maksud sekarang saya misalnya di PKG maksudnya ini sekarang kan kita kan membahas itu. Ya. Gimana Pak? Jadi ini yang diminta Maka, itu Pak, hanya membuat rencana dan mempresentasikan. Oh iya siap. Nah, jadi kegiatannya nanti Kak Yuli yang menentukan bisa semester depan itu tidak ada batasan. Seperti saya iya. kan rencananya waktu itu pas kegiatan PKG di bulan 3 bulan waktu itu di bulan Julian lah
Juli Agustus gitu. Nah, terencananya baru akan di semester depan. Kak Yuli, kebetulan Kak pilih jadi koordinator 5 misalkan. Di situ langsung ini momennya pas ini gitu ya, pas sekali dipresentasikan otos oke, kemudian namanya tuh dipilih koordinator, pasti bangunlah jiwa dan ragaku gitu. Jadi biasanya kalau di PJOK itu misalkan di kelas 10 itu bangun jiwa dan ragaku senam. Nah, biasanya nanti ketika di KBM berarti senam agak dikurangi karena sudah gitu ya, sudah ada proyeknya mereka. Jadi bisa ke materi yang lain begitu. Ya, misalkan bisa fokus ke renang lah. Musim hujan kima cocok misalkan ya. Di akhir misalkan ya. Boleh. Izin tanya. Kak Chandra boleh, silakan. Ya. Mohon maaf Kak, barusan saya keluar dari Zoom karena orbitnya error kayaknya Telkomselnya. Jadi pakai data pribadi dari HP, semuanya Pak Supiani juga sama. Jadi kurang menyimak dari kegiatan tadi. Yang saya tanyakan hanya gini, nanti yang dipresentasikan ke guru-guru itu hasil RTL rancangan pembelajaran proyek yang kemarin gitu ya. Hanya itu. Jadi, itu kan baru rancangan awalnya kayak. Jadi nanti Kak Chandra membuat lagi yang versi PPT-nya 9 slide Kak. Oh, dengan misalnya gini, ini aset manusia dijelaskan apa saja gitu ke guru-guru itu seperti itu. Jadi tidak umum. Oke. Gak apa-apa ya, tadi saya mundur lagi berarti ke sini ya. Soalnya tadi tidak lihat. Jadi ini Kak Chandra. Nah ini. Jadi nanti Kak Chandra membuat slide maksimal 9 slide. Nah di dalamnya di slide itu pertama judul program atau kegiatan. Yang kedua latar belakang, kenapa Kak Chandra misalkan mau mengangkat silat, kenapa nih alasannya, dituliskan di situ di latar belakang itu ada choice ownership-nya. Kemudian tujuannya apa sih, misalkannya program tersebut di satu slide. Ya. Kemudian capaian langkah-langkahnya hasilnya cara pandang bagaimana. Kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. 6. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Betul tadi aset ya. Di situ dicantumkan. Kemudian rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Ya. Kalau tantangan yang biasanya ketika senam itu nanti bagaimana kalau ada peserta didik yang pingsan, berarti alternatifnya koordinasi dengan ekskul PMR begitu ya. Menyediakan oksigen atau segala macam gitu ya persiapannya. Seperti itu. Atau misalkan bagaimana ketika di lapangan hujan misalkan ya, ketika pelaksanaan mau puncak begitu hujan, gimana alternatifnya, tantangannya, berarti kita harus menyediakan aula misalkan ya, atau kelas begitu, 3 kelas jadi 1, itu ada nanti kemungkinan tertentu dan solusinya Kak. Nah, ini kan waktunya 6 hari Pak ya, 6 hari bukan? Betul, 6 hari. Jadi 6 hari itu perencanaan apa selesai presentasi di 6 hari itu? Nah, misalkan gini, dari hari ini kita membuat rancangan, terus membuat RTL tersebut selama 6 hari terus dipresentasikan ke guru, dan yang diuploadnya itu hari ke-7 gitu. Ya boleh, hari ke Jumat berarti Kak? Jumat terakhir. Ya. Jumat terakhir. Jadi kan ini mah sebenarnya simpel sih, kita membuat 9 slide, kemudian kita hari Senin kan ada waktu nih ya. Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Ada waktu 6 hari kurang lebih. Jadi kita bisa memilih tuh, misalkan 2 hari menyusun ini Kak, RTL-nya, kemudian 2 hari kita pilih mau hari apa untuk presentasinya. Kemudian hari terakhir untuk laporan upload ke LMS gitu Kak. Yang diuploadnya itu kan ada video, berarti link video apa gimana? Nah, seperti biasa nanti kan untuk videonya di kolom komentar kayak link YouTube-nya. Kenapa kami nggak meminta Google Drive? Besok tadi pasien akses ke kakak-kakak. Jadi YouTube pasti bisa dibuka. Google Drive kadang sokila pas dibagi teh enggak diedit dulu kan. Itu link YouTube.
di kolom komentar, kemudian dokumennya di PDF di situ. Ya. Dokumen RTL-nya. Nah, betul, dokumen RTL, ada namanya tuh notulennya, daftar hadirnya, begitu Kak. Ada foto 1-2. Nah, begitu. Pakai daftar hadir. Oh, ada daftar hadir. Daftar hadir. Tapi tidak menjadi penilaian sih, misalnya aduh Pak Abdi mah dihadiri ke kepala sekolah, nggak apa-apa, guru-guru aja. Silakan Pak Supiani katanya mau bertanya Pak. Ya boleh, silakan. Sudah cukup Pak. Itu yang Sudah baru cukup ya. Oke Kakak, ini tanya jawab sudah selesai. Kita ini udah lebih ya, mohon maaf. Karena memang ini menarik sekali, tapi tidak apa-apa. Ada pantun seperti biasa ini. Boleh dibacakan, mohon izin oleh Pak Supiani lah dibaca, ada pantun nih. Pak Supiani boleh. Ayo, Desker. Bilang cukup ya. Kakak-kakak semuanya. Siap. Sudah siap? Siap. Kalau ada yang sama. Cakep. Cakep. Mantap. Mantap. Cendrawasih. Cakep. Wow. Bisa dicari di Papua. Sekian untuk kita semua. Amin ya Allah. Oke, terima kasih. Dilanjut dengan pengantar bukti karya ya. Terakhir boleh dipoto bersama Kak Chandra atau Kak Pupu. Luar sih. Ya. Silakan Kak Pupu aja. Saya pakai HP Pak. Laptop nggak nyala Pak. Mas mau bagian di foto bagian on. Silakan. Pakai keluar. Di sana caranya tuh, di sana sih. Keluar. Ya boleh Kak Pupu. Oke, siap Kak. Siap ya. Siap, 1, 2, 3. Aduh, ulah dia. Siap, satu lagi. Boleh gaya bebas. Makanya. Ini tinggal prediksi. Apa PS ulah dia cenah. Siap. 1, 2, 3. Oke Kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.